Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Sofati, mahasiswa KPI 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tata cara dan kode etik pengumpulan data. Jadi pertama yaitu pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Jadi data yang baik itu harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Menurut Mills, data adalah fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Jadi, data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset, pengamatan, atau penelitian suatu objek. Jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data premier, data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Jenis data yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka dan biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Dan biasanya data kualitatif ini bersifat objektif. Terus yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Jenis data yang selanjutnya yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu data internal. Data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian tersebut. Jadi dia masih dalam lingkup orang yang mencari data. Terus yang kedua itu data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar ruang lingkup kerja kita. Terus yang selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama yaitu data cross section, yaitu data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Yang kedua yaitu data berkala, yaitu data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati oleh peneliti. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah penting dalam suatu penelitian. Teknik atau metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti pengumpulan data dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Yang kedua itu observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu participan observation. Yang kedua yaitu non-participan observation. Participan observation yaitu pada participan observation ini peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang diamati. Lalu non-participan observation yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses observasi tersebut. Terus yang jenis metode yang selanjutnya yaitu angkat. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian.
Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kuesioner terbuka dan yang kedua yaitu kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner tersebut. Sebaliknya, kuesioner tertutup itu jadi ia sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada, yang dapat berupa surat, autobiografi, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.